Kang Deddy berusaha menjembatani antara hubungan seorang wanita janda dengan seorang pria belum pernah menikah ataupun belum pernah berkeluarga. Jadi antara kedua ini sudah lama mungkin berhubungan, tapi si perempuan ingin secepatnya berumah tangga ataupun melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki tersebut. Tapi akhirnya kemungkinan berat karena pihak daripada laki-laki ini kelihatannya belum dia artinya siap untuk melakukan pernikahan dengan seorang janda tersebut. Ini ceritanya. Hah? Nggak bisa, orang pasar harus sopan. Adab. Kamu calon istri nunjuk-nunjuk begitu, belum jadi istri udah nunjuk-nunjuk gitu. Ya maaf. Jangan mau, saya kasih tahu. Nggak bisa. Kamu susah. Nih gini, kamu serius nggak mencintai dia? Serius pak? Kalau serius, ini kan bukan gadis. Ini janda. Gini, kalau kamu serius, kamu ganteng, rapi, bersih. Kok kamu Mau tega? pasar pak? Hah? Mau pasar pak? Udahlah, gaun rapi, bersih. Kok kamu tega sih? Punya pacar suruh ngojek, cariin buat kontrakan. Tanya aja dia pak. Kenapa? Sama dia ngontrak, sama dia sama saya dibiayain nggak? Oh, dibiayain. Biayain kontrakannya tiap bulan 400. Enggak sih, enggak semua Pak. Ya terkadang kan sama orang pasar pak ada duit kasih. Bukan ada duit kasih, pelit kali orang pasarnya. Lu pelit sama pacar. Tanya. Nih, kamu gimana? Masa sama orang yang sudah beranak, kamu bilang kita main-main, tanggal 10 kita janjian mau datang ke rumahnya, mau nikahin. Iya. Tadi terus? kan bilang pak sebelum kenal bapak, kita kan cuma bercanda doang. Yang nanti ulang tahun saya kamu ke rumah ya. Gitu. Ulang tahun siapa? Ulang tahun dia. Yang ke rumah siapa? Saya Oh, pak. jadi kamu mau ke rumah dia. Iya. Nah, terus? Ya sambil bercandaan gitu. Terus? Pas bapak ada konten. Bukan ada konten, bukan. Kita menemukan orang yang mengalami problem hidup, kemudian kita menyelesaikan seluruh problemnya. Beda dong. Beda. Ya kan? Beda. Nah, ini kan calon istrimu itu mengalami problem. Ya. Ekonomi, pendapatannya nurun. Dapat ojeknya cuma 20.000. Setelah ketemu saya, sekarang bisa seminggu 1 juta. Ya, alhamdulillah pak. Ya berkah. Ya kan? Berkah. Karena calon suaminya nggak bertanggung jawab itu. Saya nggak bertanggung jawab pak. Demi Allah Rasulullah ya pak ya. Saya pernah larang dia. Kamu tuh dia- galak lagi. Saya nggak- Tunjuk-tunjuk gini, ngeri saya. Saya kalau jadi bapak dia punya menantu gini nggak jadi saya. Ngeri nitipin anak kayak gini. Saya udah larang dia ngojek pak. Udah ngelarang. Kalau dilarang biayain. Biayain, cuma dia nggak apa-apa kata dia. Udah saya ngojek aja. Biaya. Ya kalau biayain kawinin. Ya kan saya mikirin orang tua pak. Insya Allah. Ini pertanyaan saya, kamu ganteng, muda. Kenapa cari janda? Ya kan semangat hidup juga pak buat kerja pak. Oh, semangat. Ada yang ngebangunin subuh. Oh gitu, semangat dia kerja. Iya, Pak. Kalau udah semangat itu ya daripada ngebangun subuh, mending kawin. Karena dia sudah berharap banget pengen dinikahin. Kalau tanggal 10 nggak jadi ngelamar katanya atau ngajak nikah, batal katanya. Ini saya mewakili dia sebagai orang yang dituakan di sini, ya kan? Ayo. Ya intinya saya gitu pak kesini teh mau klarifikasi pak. Gimana klarifikasi apa? Soalnya orang Padang semua udah pada tahu pak. Bahwa Kok kamu mau itu nama ke bawah-bawah setiap konten padi 85%. enggak, kita nggak Ya, pernah bawa ke nama. bawah nama benar pak. Cuman Enggak. toko Enggak. tukang bumbu gitu Enggak, kan. tukang bumbu emang di pasar gua berapa? Hah? Tukang bumbu ada berapa di Ada pasar gua? 5. Ya udah dari Iya Pak. itu kan fotonya Kalau siapa sendiri, iya. pak? Enggak ada fotonya. Itu tanyain aja. Enggak ada di konten saya foto. Iya konten nggak ada. Iya, terus? Makan di tribun lain. Ya itu ceritanya ke yang lain, Itu bukan ke makanya saya saya. klarifikasi pak, pengen Iya. dibenerin. Nah, itu mah ke yang lain, bukan saya kapan? Saya kapan ada nggak di YouTube saya Ya, nyebut nama? Ya nggak ada pak, cuman kan itu semuanya kan kena konten bapak itu. Apa? Timbulnya. Kenapa? Karena konten bapak itu semua. Nah terus ya, jangan ke saya. Iya bukan, saya nggak nyalahin bapak. Heeh. Cuma saya pengen klarifikasi kebenaran. Oh, jadi gini, Saya nggak kayak dulu kamu gitu. di situ, duduk sini. Sok, klarifikasi apa? Sok, duduk sini. Nah, sok. Jadi Sok. klarifikasinya apa? Klarifikasi soalnya posisi ibu kan lagi sakit pak. Nah, Sekarang ibu tuh 1,5 tahun sakitnya. terus?
Jadi beliau nggak mau dengar kata-kata yang enggak dulu Pak. Ya pertanyaannya adalah dengar kata-kata yang enggak dari mana? Ya karena ya konten kayak Tribun. Ya ke Tribun, komplainnya jangan ke saya. Iya, itu kan semuanya kena konten Bapak. Nggak bisa. Kenapa Tribun? Apalagi pas Bapak ngomong, Mohon maaf, dengerin dulu. Kenapa Tribun itu ngambil berita dari saya tanpa izin? ya benar. Nah, artinya komplainnya ke Tribun. Iya Pak. Saya nggak pernah bilang nama. Ya Bapak kan nggak pernah bilang nama, cuma tukang bumbu. Ya emang tukang bumbu cuma kamu. Ya tukang bumbu siapa lagi Pak kalau nggak saya di situ Pak? Nah, pertanyaan saya nanya di pasar Bu ada berapa tukang bumbu? Ada 5 Pak. Ya sudah, saya kan tidak bilang. Ya kan bumbu. semua orang tujuannya pada saya Pak. Ya kita nggak tahu. Saya ketemu kamu aja baru sekarang. Ya saya minta tolong aja ke Bapak gitu. Minta tolongnya apa? Ya klarifikasi, benerin. Hah? Kalau saya tukang bumbu nggak seperti kayak gitu. Maksudnya nggak seperti gimana? Ya kan di konten Bapak kan saya sering diejek sama orang. Terus ya yang komplainnya ke yang ejek jangan ke saya. Iya tahu Pak. Mas saya Sekarang minta gini tolong ke klarifikasinya, Bapak. minta tolong begini. Kan Anda laki-laki, Ya. ya kan? Kamu pengen dinikah kan? Kapan nikahin dia? Kalau buat nikah mah saya mah belum kepikiran. Kan? Tapi ada Pak, cuma belum kepikiran. Enggak, ini kamu berhubungan bukan dengan anak mahasiswa. Iya tahu Pak. Kamu berhubungan dengan orang yang punya anak tuh banyak kan? Iya tahu. Kamu kenal nggak sama dia? Nggak kenal. Ini calon anakmu. Masa belum kenal udah berapa? Gimana lagi? Kalau mencintai ibunya, harus mencintai anak-anaknya. Tanyain aja kayaknya. Ya bukan, ini kan nggak kenal. Gitu loh. Gitu, kita mau jelas-jelasan aja. Saya udah ketemu orang tuanya. Kamu kan laki-laki nih, gentle nih. Ya kan, datang ke sini. Oke, kita terima. Saya nanya, kapan nikahin dia? Nah kalau buat nikah mah saya mah nunggu keputusan ibu Pak. Oh, nunggu keputusan ibu. Jadi Ibu berangkat haji dulu. Saya kan mau ngajarin. jadi dia nikah sama ibumu? Bukan Pak. Enggak. Laki-laki itu Ya. harus menentukan dirinya sendiri. Iya. Cuma ke posisi ibu lagi sakit Pak. Bukan. Nah, pertanyaannya adalah kalau semua tergantung sama ibu, mohon maaf, dia sudah trauma. Traumanya kenapa Pak? Nikah sama orang Cikampek. Iya. Orang Cikampeknya mengikuti keinginan ibunya, berujung dengan perceraian. Iya. Nikah sama kamu, Iya. kamu juga sama, mengikuti keinginan ibunya, nggak akan jauh. Berat, Iya. gitu loh. Berat loh. Karena kamu berat sama ibumu. Nanti kalau ibumu suatu saat komplain, cerai lagi. Masa mau cerai yang ketiga? Ya makanya kita belum siap kepikiran buat nikah Pak. Ya, dianya sudah pengen nikah. Belum dia mah Pak, dia kemarin mah. Benar nggak menikah? Pengen. Saya pengen di juga anak itu. orang tuanya saya nanya, ini orang punya kan? Sudah punya harapan, ingin punya suami. Suaminya ganteng, lebih muda, kemudian galak saya lihat. Ya galak Pak. Saya ngaku Pak, saya galak. Iya kan, galak, gitu loh. Cuma saya bisa ngargain orang Pak. Kenapa? Cuma saya bisa ngargain orang meskipun saya galak. Itu kan menurut Anda. Saya kan nggak tahu Anda menghargai orang atau tidak. Ya kan? Kan menurutnya dirinya sendiri. Gitu loh. Nah, kemudian kan saya berapa kali kan dia cerita ke saya ingin punya suaminya ini tapi nggak jadi-jadi. Saya kan juga ketemu orang tuanya. Belum pernah Pak datang ke sini. Berkunjung pada saya. Kan kalau bermain sama anaknya ya harus bertemu orang tuanya. Udah pernah Pak ketemu. Kenapa? Udah pernah ketemu. Ya tapi kan ngobrol serius nggak pernah. Ya kan waktunya Pak. Waktunya gimana? Nanti sesibuk apa sih? Kerja jam 3 pulang jam 3 Pak. Iya, tapi kan berarti ada waktu jam 4, jam 5, jam 6. Ya kan istirahat atau Pak belum tidur Pak. Memang orang 24 hebat jam. Hebatnya luar biasa. Ya sudah, kalau saya masih terserah aja kan. Jujur ya, kalau kayak saya mau kalau sombong ketemu saya dia terbantu kok. Iya. Saya juga bangga kan Pak. Iya, Asli bangga demi Allah. Terbantu kok. Ya makanya karena ini terbantu ya kita mau nanya serius enggak? Ternyata kan nggak serius. Ya menurut saya sih nggak serius. Laki-laki sejati menentukan rumah tangga oleh dirinya, bukan oleh orang lain. Gini loh, kalau perempuan nikah maka dia perlu ridho dari ayah.
Kalau laki-laki memutuskan berdasarkan kehendak sendiri. Beda, Pak. Beda, Pak. Laki-laki. Tapi kalau laki-laki sudah tergantung sama ibunya, gimana ibunya, rumah tangganya nanti dicampurin ibunya. Kalau dicampurin ibunya ini udah trauma. Kan dia juga ngeluh. Pertanyaan ke kita, gimana caranya yang orang Majalengka itu orang tuanya setuju? Kan nggak setuju tuh yang Janaida kan, pertanyaan itu gimana caranya orang tuanya setuju gitu loh. Gimana caranya? Kan akhirnya kan kedua-duanya meyakinkan. Kenapa meyakinkan? Karena pihak laki-lakinya juga kekeh meyakinkan orang tuanya, akhirnya jadi setuju. Kalau ini kan enggak, Ada usaha itu. ya terserah mau aja gitu bos. Itu ada anaknya, sini sama calon anak aja nggak peluk-peluk kan tadi. Gimana? Kamu itu nanti tuh bukan hanya jadi suami dia loh, dia anak ayahnya ini. So, ini betul. serius nanya. Gimana kondisinya? Ini kan bukan carinya yang gadis aja. Dia nggak mau Pak, disuruh ninggalin juga, udah jelas keluarganya nggak setuju. Cari yang gadis aja, dari cara duduk, punten ya, cara meletakkan tangan, cara ini Maklum lah Pak, orang pasar Pak. nggak bisa loh kayak orang pasar. Kamu tuh orang pasar Rebo kok gimana? Kan saya tahu. Kamunya aja agak ya kan, ini kan ketemu anak. Ini kan calon anaknya. Nanti satu lagi ada. Nanti menghadapi mertua, nanti menghadapi saudara. Gitu loh. Ini saya ngomong fight. Ya kan? Udah deh, daripada cari orang yang sudah beranak dua, usianya lebih tua, dan kemudian malah nanti berproblem terhadap anak-anaknya. Lebih baik kamu cari yang lain, yang gadis. Gitu loh, yang setara dengan kamu. Karena rumah tangga itu bukan hanya untuk ukuran sekarang, saya rasain. Gitu. Oh, sekarangnya saya si Om. Riki naon? Ya dia Sumatera Barat mana? Oh, Riki Ardiansah. Kota. Gitu. Saya dia mau kau ke Padang, hormat ke orang Padang, ke orang Sumatera Barat, kamu juga harus hormat sama orang sini. Gitu, karena orang Padang itu kan prinsip dasarnya, di sana langit bumi dipijak, di situ langit dicuri. Artinya dimanapun berada dia akan menghormati etika kebudayaan di tempat. Karena ini kenapa pilihnya kok yang janda, nggak pilih yang gadis? Kamu kan ganteng. Ayo. ya nggak sengaja Pak, di pasar ketemu Pak. Kenapa? Nggak sengaja ketemu di pasar. Iya, maksudnya kan tiap hari yang ke pasar banyak yang belanja, yang cantik-cantik banyak, kenapa pilih yang cantik? Ya dia kan ngejek dulu Pak. Hah? Ngejek dia dulu. Ngejek gimana? Pak so ganteng tukang bumbu. Ngejek. Oh, ngejek. Ngejek. Bukan ngejek sih teh, ngejek itu. Ya pasar-pasar lah Pak, maklum lah. Atau Pak. bisa di pasar mah pasar ngejek sih Nah kalau di pasar makan bebas Pak. Hah? Oh, enggak juga. Bebas. Kamu tuh pasarnya emang Tanah Abang, pasar Bo, bro. Gitu ngejek, tukang bumbu so ganteng. Terus sama kamu dipelet. Pak di pelet mana ada main pelet. Oh, terus dideketin. Ya didekatin ya udah. Akhirnya dapat. Iya. Sampai disusul ke sini. Karena kamunya video call, telepon nggak diangkat-angkat. Jadi emosi. Bukan masalah itu Pak. Kenapa? Cuman ya masalah berita-berita yang enggak itu Pak. Ya berita enggak cuma satu aja. Kalau laki bertanggung jawab, nikahi dia. Iya. Cuman kan berita sampai sekarang itu udah nyampe Sumatera Pak gitu. Ya resiko kamu pacaran sama selebritis gimana? Karena dia jadi Ya kan selebritis, selebritis gimana? Ya, Di mana mah? alhamdulillah. Ya kan resiko pacaran sama selebritis ya begini, bener nggak Om? Iya kan? Iya kan? Resiko sama selebritis. Selebgram, seleb TikTok. Seleb TikTok. Entertain. Jadi beresiko menjadi berita. Dan jadi pacarnya pun beresiko diberitakan. Apalagi pacarnya nggak mau ngawin-ngawin. Itu resikonya. Resiko. Soalnya udah masuk entertain itu. Nah, udah gini aja ndeknya, daripada jadi berita-berita terus dia, kamunya berhenti nge-TikTok. Iya. Minta aja per bulan 5 juta. Kan dari TikTok udah seminggu 1 juta loh pendapatan. Dia seminggu 1 juta loh dari TikTok. Ya alhamdulillah Pak. Belum dari saya. Ya resiko.
populer. Ya resiko. Iya, saya emang nggak ada yang masalah sih Pak. Oh, terus yang masalah itu yang nama yang ke bawah-bawah di tribun kayak. yang ke bawahnya masalahnya apa sih? Yang masalah si tukang bumbu ngamuk gitu kan. Ya ke dia yang ngomong. Enggak yang ngomong ya. Jadi itu yang asumsi. Yang asumsi itu yang resiko. Iya Pak, Saya resiko. bilang- Ya saya minta klarifikasi. Ya, kamu klarifikasi aja sekarang. Minta tolong Sok ke Bapak. aja. Udah, sok Minta klarifikasi aja. sama Bapak aja. Mintanya gimana? Ya tukang bumbu nggak seperti yang kayak gitulah Pak gitu. Ya gitu. Kenapa? Ya, gimana saya jelasin? Ya saya kan nggak tahu. Ya saya ngamuk-ngamuk kayak gitu kan Oh, nggak ada jadi ya, buktinya. ya ini mohon ya para netizen. Tukang bumbu itu nama siapa namanya? Tukang bumbu namanya Rifki itu tidak pernah ngamuk-ngamuk sama Tende ya. Dia sangat sayang banget sama Tende. Sayangnya juga, nggak ada tandingannya. Cuman sayang dia nggak berani, ya kan, keluar dari apa yang digariskan oleh ibunya, sehingga dia tidak bisa menikahi Tende sekarang. Gitu kan? Tuh orangnya baik, bertanggung jawab, ya kan, mau menikahin tapi nanti. Tapi dalam pandangan saya, kalau nikahin janda anak 2 terlalu lama, itu kasihan. Kita juga udah sepakat. Emang sepakat kalinya 2024 enggak? Kamu ngomong Inilah tingkat kepedulian daripada Kang Deddy, seorang pemerintah menjabat sebagai gubernur di Jawa Barat itu. Dia peduli dengan rakyatnya, sekalipun rakyatnya itu apa permasalahannya. Tidak masalah perekonomian, tidak masalah daripada kesehatan, bahkan masalah perhubungan cinta pun dia berikan perhatiannya. Ini salah satunya. Jadi kemungkinan dia seorang gubernur, dia seharusnya kalau gubernur yang lain ini tidak sama sekali tidak memperhatikan seperti ini. Tak ada mungkin sama sekali, karena ini udah termasuk ini kasus receh ya. Tapi kalau sama Bapak Kang Deddy ini, dia tidak peduli dia kasusnya apa. Yang penting masalah itu ada didengar dan dilihat dia yang memang benar-benar bisa terganggu kepada kehidupan masyarakatnya masalah itu. Artinya di dalam seorang gubernur masalah itu kecil, tetapi orang yang merasakan dan orang yang sudah melalui masalah itu adalah masalah besar atau mengganggu daripada kehidupannya, dia akan turun tangan, dia akan ikut di dalamnya bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah itu. Artinya bukan saja hanya masalah materi yang dia ingin bantu, bukan saja masalah suatu kesehatan yang ingin diperbaiki di dalam masyarakatnya yang dipimpin dia di Jawa Barat, tetapi ikut seperti masalah yang kita saksikan tadi, itu pun Kang Deddy peduli sekali dengan masyarakatnya. Jadi ya semoga saja sebenarnya beginilah perhatian-perhatian daripada seorang pemimpin kepada masyarakatnya. Sekecil apapun masalah itu yang timbul di masyarakatnya, dia selalu ikut artinya terlibat di dalamnya itu supaya ada penyelesaian berikutnya. Begitu teman-teman.